Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini membahas peranan kaum lansia di dalam gereja. Gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari anak-anak sekolah minggu sampai kaum lansia. Berarti semua usia, semua generasi termasuk di dalamnya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Kamu semua adalah satu tubuh dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Jadi kita ini di dalam gereja merupakan satu kesatuan mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. Namun kita menyadari bahwa di dalam berorganisasi termasuk di dalam gereja. Dalam struktural ada batasan usia, yaitu usia pensiun, termasuk rohaniwannya. Tentu semua itu diatur untuk memberikan ruang regenerasi dan penyegaran di dalam kepemimpinan serta mobilisasi pelayanan di gereja. Berapa sih batasan usia pensiun? 60, 65, 70. Itu tergantung dari tata gereja dan tata tertib tiap-tiap gereja. Lalu kemanakah mereka atau kita yang telah memasuki masa pensiun tersebut? Sebagian mungkin memilih untuk sudah selesai dan tidak melanjutkan pelayanan lagi. Sebagian mungkin dia merasa biarkanlah anak muda yang lebih mampu sehingga mereka memilih untuk tetap diam. Ataupun juga sebagian lagi memilih untuk bisa aktif walaupun tidak di dalam struktural. Ketika memasuki usia lanjut, apakah kita tidak lagi menjadi bagian dari tubuh Kristus? Terlepaskah kita dari tubuh Kristus? Tentu saja tidak. Tetap saja komunitas usia Indah masih menjadi bagian dari gereja. Kita bersyukur. Gereja kita memiliki komisi usia Indah yang mewadahi kaum usia lanjut untuk tetap memiliki komunitas dan dapat melayani di dalam gereja. Jadi bagaimanakah sesungguhnya peranan kaum lansia ini di dalam gereja? Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 8, ketika Rehabeam menjadi raja menggantikan ayahnya Salomo, dia waktu itu kewalahan karena ada demo, ada tuntutan. Nah, sebagai raja yang baru dan masih muda, dia membutuhkan pertolongan. Sehingga pada akhirnya dia mencari tua-tua untuk meminta nasihat. Tua-tua ini yang selama ini mendampingi ayahnya ketika menjadi raja. Dan dia dipercaya untuk boleh menjadi penasehat sebagai orang yang bijaksana, yang memiliki pengalaman. Namun ternyata Rehabeam mengabaikan nasihat dari para tua-tua ini. Dalam catatan firman Tuhan ini, peranan tua-tua itu sebagai orang yang lebih senior dalam memberikan teladan hidup bisa menjadi penasehat. Bukankah para senior yang telah memasuki usia lanjut di gereja kita juga bisa berlaku demikian? Menjadi panutan dengan hidup yang benar, dengan perkataan yang penuh hikmat, sehingga dapat dipercaya dan menjadi tempat bagi generasi muda dalam gereja untuk meminta nasihat. Kaum lansia tetap menjadi bagian tubuh Kristus yang berperan di dalam pertumbuhan gereja. Sebagai anggota tubuh Kristus, kaum lansia tetap bisa menjadi tangan yang meskipun tidak lagi bisa bekerja terlalu keras. Namun bukankah dia bisa bertepuk tangan, memberi spirit bagi kaum muda yang menjadi generasi penerus pelayanan gereja. Kaum lansia bisa tetap menjadi telinga yang mendengarkan dengan sabar dan menjadi mulut yang memberikan dorongan dan bimbingan. Bukan menjadi pengkritik yang melemahkan semangat. Menjadi hati yang penuh kasih. Menjadi bagian tubuh yang meskipun terlemah namun tetap aktif melengkapi keseluruhan tubuh menjadi sempurna. Jemaat yang terkasih, baik kita kaum muda maupun kaum lansia, kita semua memiliki peranan masing-masing dalam pertumbuhan gereja karena kita satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati, sehingga kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.